Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat konten Islam yang berbahagia, jumpa lagi di channel ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah limpahkan seluruh rezeki yang berlimpah. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, di kisah video sekali ini sangat menarik untuk kita mendengarkan, karena di dalam kisah ini masalah ujian yang silih berganti yang datang kepada kita yang Allah berikan. Apakah tujuan Allah memberikan kita ujian? Apakah Allah sayang sama hambanya yang sedang diuji? Baik, kita simak saja videonya. Semoga bermanfaat. Pernahkah kita bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan berakhir? Ujian yang datang silih berganti, cobaan yang terasa berat, masalah yang seolah tidak ada habisnya. Hidup ini seringkali terasa seperti medan tempur yang melelahkan. Kita berusaha sekuat tenaga, tetapi kesulitan tetap datang. Mungkin ada saat di mana kita merasa lelah. Kita melihat orang lain tampak bahagia dan bertanya, mengapa hidupku penuh ujian sementara mereka tampak baik-baik saja? Namun benarkah demikian? Ataukah kita hanya melihat bagian luar kehidupan orang lain, tanpa tahu apa yang mereka rasakan di dalam? Setiap orang memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan harta, kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan dengan hatinya sendiri. Ujian ini bukan tanpa tujuan. Ia adalah bagian dari perjalanan kita menuju Allah. Jika kita memahami makna ujian, maka kita akan bisa menghadapinya dengan lebih kuat dan penuh keyakinan. Lalu sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apakah ada cara agar kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih ringan? Mari kita renungkan jawabannya dalam video kali ini. Hakikat ujian dalam Islam. Mengapa manusia diuji? Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan menghadapi ujian. Tidak ada satupun yang terbebas darinya, baik orang beriman maupun yang tidak. Allah dengan jelas menyebutkan dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup seorang muslim. Ujian bukan tanda bahwa Allah tidak sayang kepada kita, justru sebaliknya. Ujian adalah cara Allah mendidik, mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa hambanya. Banyak orang bertanya, mengapa Allah menguji manusia? Jawabannya ada dalam beberapa tujuan utama. 1. Untuk menyaring keimanan. Keimanan seseorang tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan dengan kesabaran dalam menghadapi ujian. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman, dan siapa yang hanya sekadar mengakuinya. 2. Sebagai sarana penyucian diri. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ujian seringkali menjadi cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita memahami bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menyucikan kita, maka kita akan lebih mampu menerimanya dengan lapang dada. 3. Untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Semakin besar ujian, semakin besar pula derajat yang Allah siapkan bagi hambanya yang bersabar. Lihatlah kisah para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia terbaik, tetapi justru ujian yang mereka hadapi jauh lebih berat daripada yang kita alami. Rasulullah bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang setelah mereka sesuai dengan tingkat keimanannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah, tetapi justru bentuk pemilihan Allah kepada hambanya yang istimewa. Ujian adalah sunnatullah. Sunnatullah berarti hukum atau ketetapan Allah yang berlaku bagi semua makhluk. Tidak ada satupun manusia yang bisa lari dari ujian, karena itu adalah bagian dari kehidupan. Sebagaimana Allah menciptakan siang dan malam, panas dan dingin, begitu pula Allah menciptakan suka dan duka dalam kehidupan manusia. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah sudah memperingatkan bahwa ujian akan datang dalam berbagai bentuk. Bisa berupa kehilangan, ketakutan, kelaparan, atau kesedihan. Namun Allah juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian. Ujian bukan hanya dalam bentuk kesulitan. Banyak orang berpikir bahwa ujian selalu identik dengan musibah, kehilangan atau kesedihan. Padahal, ujian juga bisa datang dalam bentuk kesenangan, kelapangan, dan kemudahan. Allah berfirman, "Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan." Orang yang diberi harta melimpah diuji dengan bagaimana ia menggunakan kekayaannya. Orang yang diberi kedudukan diuji dengan bagaimana ia memimpin. Bahkan kesehatan dan waktu luang adalah ujian yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Bagaimana cara menyikapi ujian? Jika kita sudah memahami bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyikapinya dengan benar, sabar dan ridha. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap berusaha mencari solusi sambil menjaga hati, agar tidak berburuk sangka kepada Allah. Ridha terhadap ujian berarti menerima bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan terbaik dari Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap ujian pasti membawa hikmah. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Memperbanyak doa dan istighfar. Doa adalah senjata utama seorang muslim. Saat menghadapi kesulitan, berdoalah kepada Allah dengan tulus. Jangan lupa juga memperbanyak istighfar karena dosa-dosa kita mungkin menjadi sebab datangnya ujian. Mencari hikmah di balik ujian. Setiap ujian pasti mengandung pelajaran. Kadang, setelah melewati masa sulit, kita baru menyadari bahwa ada kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Tetap melangkah dengan iman. Jangan biarkan ujian membuat kita putus asa atau berhenti berusaha. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Hakikat ujian dalam Islam adalah bagian dari ketetapan Allah untuk menguji keimanan, menyucikan dosa, dan mengangkat derajat hambanya. Ujian tidak hanya berupa kesulitan, tetapi juga bisa berupa kesenangan. Sikap terbaik saat menghadapi ujian adalah bersabar, berbaik sangka kepada Allah, memperbanyak doa, dan terus mencari hikmah. Jenis-jenis ujian dan cara menghadapinya. Setiap manusia pasti diuji. Tetapi bentuk ujian yang datang bisa berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kelimpahan, dan ada pula yang diuji dengan kondisi hati yang sulit untuk merasa tenang. Dalam Islam, ujian bukan hanya kesulitan, tetapi juga bisa berupa kenikmatan yang menyesatkan. Lalu, apa saja jenis-jenis ujian dalam hidup, dan bagaimana cara kita menghadapinya? 1. Ujian dalam bentuk kesulitan. Ujian kehilangan dan kesedihan. Kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan, atau harta benda adalah ujian berat yang sering kali membuat seseorang merasa terpuruk. Cara menghadapinya, ingat bahwa kehilangan di dunia hanyalah sementara. Semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Berserah diri kepada Allah dan mencari hikmah di balik ujian. Terus berdoa agar Allah menggantikan kehilangan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Ujian kesehatan. Saat sakit, seseorang seringkali merasa lemah dan putus asa. Namun Islam mengajarkan bahwa sakit bisa menjadi penghapus dosa. Cara menghadapinya, bersabar dan tetap berikhtiar mencari pengobatan. Memohon kesembuhan kepada Allah dengan doa dan salat. Menjadikan sakit sebagai momen introspeksi. Dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ujian dengan rasa takut dan kegelisahan. Banyak orang mengalami kecemasan, ketakutan atau overthinking terhadap masa depan. Ketakutan ini bisa membuat seseorang kehilangan ketenangan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Cara menghadapinya, perbanyak zikir dan mengingat Allah. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Percaya bahwa Allah telah menetapkan takdir terbaik untuk kita. 2. Ujian dalam bentuk kesenangan. Tidak semua ujian datang dalam bentuk kesulitan. Ada juga ujian yang justru terlihat menyenangkan, tetapi bisa membuat seseorang lalai dan menjauhkannya dari Allah. Ujian harta dan kekayaan. Orang yang diberi kekayaan diuji dengan bagaimana ia menggunakannya. Apakah ia menjadi orang yang dermawan atau justru sombong dan pelit? Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar."
Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Cara menghadapinya, gunakan harta untuk kebaikan, seperti sedekah dan membantu sesama. Jangan sampai kekayaan membuat hati menjadi tamak atau sombong. Ingat bahwa harta hanya titipan, dan yang akan dibawa ke akhirat adalah amal perbuatan. Ujian popularitas dan jabatan. Seseorang yang diberi jabatan atau popularitas diuji dengan bagaimana ia menggunakan kekuasaannya. Banyak orang yang berubah ketika mendapatkan kedudukan tinggi. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara menghadapinya, gunakan kedudukan untuk menegakkan keadilan dan membantu orang lain. Hindari kesombongan dan tetap rendah hati. Ingat bahwa semua jabatan akan berakhir, dan yang tersisa hanyalah amal baik atau buruk. Ujian waktu luang dan kesehatan. Banyak orang yang merasa baik-baik saja karena tidak memiliki masalah besar, tetapi justru terlena dan malas beribadah. Rasulullah bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Cara menghadapinya, gunakan waktu luang untuk hal yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu dan beribadah. Jangan menunggu sakit untuk mulai bersyukur atas kesehatan. Jadikan waktu dan kesehatan sebagai modal untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Ujian dalam bentuk godaan nafsu. Salah satu ujian yang paling berat adalah ujian hawa nafsu. Nafsu bisa membawa seseorang kepada kesesatan jika tidak dikendalikan dengan baik. Allah berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?" Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Cara menghadapinya, perbanyak puasa sunnah untuk melatih pengendalian diri. Jauhi lingkungan yang bisa menjerumuskan ke dalam maksiat. Dekatkan diri kepada orang-orang syalih yang bisa memberikan nasihat baik. Ujian datang dalam berbagai bentuk, baik dalam kesulitan maupun dalam kesenangan. Setiap ujian memiliki hikmah tersendiri dan bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Janji Allah bagi orang yang bersabar. Saat menghadapi ujian, tidak sedikit dari kita yang merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini akan berakhir? Namun Allah tidak pernah membiarkan hambanya dalam kesulitan tanpa memberikan harapan. Dalam Islam, kesabaran bukan sekadar bertahan dalam cobaan, tetapi juga sikap mental dan spiritual yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Dan bagi mereka yang bersabar, Allah telah menjanjikan berbagai kebaikan. Allah bersama orang yang bersabar. Salah satu janji terbesar Allah adalah kebersamaannya dengan mereka yang bersabar. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana merasakan kebersamaan Allah? Terus berdoa dan mengingat Allah dalam keadaan sulit maupun lapang. Percaya bahwa setiap cobaan sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tetap berbuat baik meskipun sedang dalam kesulitan. Pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar. Allah menjanjikan bahwa pahala bagi mereka yang bersabar tidak terbatas. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Berbeda dengan amal ibadah lain yang memiliki takaran pahala tertentu, kesabaran adalah amalan yang mendapatkan balasan tanpa batas. Ini karena kesabaran adalah bukti keteguhan hati dan keimanan seseorang. Apa bentuk pahala tanpa batas ini? Pahala besar di akhirat yang tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan di dunia. Penghapusan dosa sehingga seseorang menjadi lebih suci di sisi Allah. Kemudahan dalam kehidupan dunia, karena Allah menggantikan kesulitan dengan kebaikan. Kesabaran mengantarkan kepada surga. Allah telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang masuk surga akan disambut oleh malaikat dan dipuji karena kesabaran mereka. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Surga bukan hanya tempat kenikmatan, tetapi juga hadiah bagi mereka yang tetap teguh dalam menghadapi ujian dunia. Banyak kisah dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa orang-orang syalih mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai surga dengan kesabaran? Bersabar dalam menaati perintah Allah meskipun berat. Bersabar dalam menjauhi larangan Allah meskipun godaan besar. Bersabar dalam menghadapi musibah dan tidak mengeluh terhadap takdir. Kesabaran menghapus dosa. Seringkali kita merasa bahwa ujian yang datang adalah beban, padahal bisa jadi itu adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita.
Setiap kesabaran yang kita tunjukkan dalam menghadapi ujian adalah penggugur dosa. Kadang kita tidak sadar bahwa ada dosa yang belum terampuni, dan Allah memilih untuk menyucikan kita melalui ujian di dunia, daripada harus menanggungnya di akhirat. Bagaimana agar kesabaran kita benar-benar menghapus dosa, tidak mengeluh atau menyalahkan takdir, menjadikan ujian sebagai momentum untuk bertaubat dan memperbaiki diri, memperbanyak istighfar dan amal baik selama menghadapi ujian. Kesabaran bukan sekadar menahan diri dari keluhan, tetapi juga bentuk keimanan yang tinggi kepada Allah. Janji Allah bagi orang yang bersabar sangat besar. Kesabaran adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak selalu terlihat secara instan, tetapi pasti akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian. Yakinlah bahwa setiap kesabaran yang kita tanam akan berbuah manis pada waktunya. Kapan ujian akan berakhir? Banyak orang bertanya, sampai kapan semua ini akan berakhir? Ujian hidup seringkali terasa panjang, berat dan melelahkan. Ketika satu masalah selesai, datang masalah lain. Kadang kita merasa seperti terjebak dalam lingkaran cobaan yang tiada henti. Namun Islam mengajarkan bahwa setiap ujian pasti ada akhirnya. Lalu kapan ujian hidup ini akan berakhir? Ujian akan berakhir di waktu yang telah ditentukan Allah. Allah telah menetapkan kadar ujian untuk setiap hambanya. Tidak ada satu pun cobaan yang berlangsung selamanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap ujian sudah diukur oleh Allah. Tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan seseorang. Meskipun terasa berat, yakinlah bahwa Allah sudah menyesuaikan ujian itu dengan kapasitas kita. Sebagaimana musim yang berganti, ujian juga memiliki waktunya sendiri. Ada ujian yang hanya berlangsung sebentar, ada yang bertahun-tahun, dan ada pula yang baru benar-benar selesai saat kita bertemu dengan Allah di akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Bersabar dan tetap berusaha mencari solusi. Tidak berputus asa karena setiap ujian pasti memiliki akhir. Mengambil pelajaran dari ujian agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ujian berakhir saat tujuan Allah tercapai. Allah tidak memberi ujian tanpa alasan. Setiap cobaan yang kita hadapi memiliki hikmah tertentu. Dalam beberapa kasus, ujian akan berakhir begitu kita telah belajar sesuatu atau berubah menjadi lebih baik. Misalnya, seseorang diuji dengan kesulitan ekonomi, hingga akhirnya ia belajar bersyukur dan bekerja lebih keras. Seseorang diuji dengan sakit, hingga akhirnya ia lebih menjaga kesehatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang diuji dengan kehilangan, hingga akhirnya ia lebih memahami bahwa dunia ini hanya sementara. Jika kita memahami tujuan di balik ujian, maka kita bisa lebih cepat menemukan jalan keluar. Bagaimana cara agar ujian cepat berakhir? Introspeksi diri. Mungkin ada hal yang harus kita ubah atau perbaiki. Berserah diri kepada Allah. Kadang kita terlalu sibuk mencari solusi sendiri tanpa benar-benar bergantung kepada Allah. Bersyukur dalam segala keadaan. Terkadang ujian bertahan lama karena kita belum belajar untuk menerima dengan ikhlas. Ujian bisa berakhir dengan datangnya pertolongan Allah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pertolongan Allah selalu lebih besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Janji Allah ini menunjukkan bahwa ujian bisa berakhir lebih cepat jika kita bertakwa dan mendekatkan diri kepadanya. Kadang kita merasa tidak ada solusi, tetapi Allah bisa memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita bayangkan. Janji Allah ini menunjukkan bahwa ujian bisa berakhir lebih cepat jika kita bertakwa dan mendekatkan diri kepadanya. Kadang kita merasa tidak ada solusi, tetapi Allah bisa memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Bertakwa dan menjauhi maksiat, memperbanyak doa dan istighfar, menjalin hubungan baik dengan sesama, karena kebaikan kepada orang lain bisa membuka pintu pertolongan Allah. Ujian akan berakhir ketika kita berpindah ke akhirat. Ada ujian yang baru benar-benar berakhir saat kita menghadap Allah. Rasulullah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa dunia bukanlah tempat istirahat bagi orang beriman. Hidup di dunia penuh dengan cobaan, tetapi semua itu akan berakhir ketika kita meninggal dunia dan bertemu dengan balasan yang Allah janjikan.
Bagi orang yang bersabar, akhirat adalah tempat di mana mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada penderitaan yang mereka alami di dunia. Allah berfirman, "Dan sungguh, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Maka meskipun kita tidak tahu kapan ujian di dunia ini akan berakhir, kita bisa yakin bahwa di akhirat tidak ada lagi kesedihan bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Ujian dalam hidup bukanlah sesuatu yang abadi. Setiap cobaan memiliki batas waktunya sendiri. Jangan pernah berputus asa dalam menghadapi ujian. Percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita berada dalam kesulitan selamanya. Sebagaimana malam selalu berganti dengan siang, begitu pula ujian akan berakhir dengan kemudahan. Tetap kuat dalam ujian dan menjaga keimanan hingga akhir hayat. Setelah memahami bahwa ujian hidup tidak akan berlangsung selamanya, dan bahwa setiap cobaan memiliki tujuan yang Allah tetapkan, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa tetap kuat menghadapi ujian? Tidak semua orang mampu bertahan dalam cobaan. Ada yang kehilangan arah, menyerah, bahkan menjauh dari Allah. Oleh karena itu, kita harus memiliki strategi agar tetap kokoh dalam menghadapi segala ujian hidup hingga akhir hayat. Menjadikan salat dan sabar sebagai senjata utama. Allah memberikan solusi yang jelas dalam Al-Quran bagi mereka yang sedang diuji. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dua hal yang paling ampuh dalam menghadapi kesulitan adalah sabar dan salat. Sabar bukan hanya menahan diri dari mengeluh, tetapi juga terus berusaha dan percaya kepada Allah. Sementara itu, salat adalah sarana komunikasi langsung dengannya. Bagaimana menerapkan sabar dan salat dalam ujian ketika menghadapi kesulitan? Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Bersabarlah, cari solusi dengan kepala dingin dan jangan biarkan emosi menguasai diri. Ketika hati terasa berat, lakukan salat. Rasulullah selalu mendirikan salat dalam keadaan sulit, karena salat memberikan ketenangan dan petunjuk dari Allah. Perbanyak doa dalam sujud, karena saat itulah kita paling dekat dengan Allah. Memahami hikmah di balik ujian. Salah satu cara agar tetap kuat dalam menghadapi ujian adalah dengan memahami bahwa tidak ada cobaan yang datang tanpa alasan. Setiap ujian pasti memiliki hikmah, baik yang bisa kita pahami sekarang maupun yang baru kita sadari nanti. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Apa saja hikmah di balik ujian? Meningkatkan derajat keimanan di sisi Allah. Semakin berat ujian, semakin besar pahala jika kita bersabar. Membersihkan dosa-dosa kita, sebagaimana daun yang gugur dari pohon. Mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, dan ketakwaan. Menjadikan kita lebih bersyukur setelah kesulitan berlalu. Jika kita menyadari bahwa ujian adalah bagian dari rencana Allah yang penuh kasih sayang, maka hati kita akan lebih tenang dalam menghadapinya. Menjaga hubungan dengan Allah dalam segala keadaan. Kadang seseorang hanya ingat Allah saat diuji, tetapi melupakannya saat keadaan membaik. Sebaliknya, ada juga yang justru menjauh dari Allah saat diuji. Kedua sikap ini kurang tepat. Seharusnya, kita selalu menjaga hubungan dengan Allah, baik dalam keadaan sulit maupun senang. Allah berfirman, "Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bagaimana menjaga hubungan dengan Allah? Perbanyak zikir agar hati tetap tenang dan dekat dengannya. Jangan tinggalkan ibadah wajib, seperti salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Perbanyak amalan sunnah, seperti salat tahajud, membaca Al-Quran dan bersedekah. Selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya setelah berusaha sebaik mungkin. Jika hubungan kita dengan Allah selalu terjaga, maka kita akan lebih kuat dalam menghadapi ujian hidup. Mencari lingkungan yang menguatkan iman. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan sangat mempengaruhi keteguhan seseorang dalam menghadapi ujian. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengingatkan kepada Allah, maka kita akan lebih kuat. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang buruk, maka kita bisa mudah terpengaruh dan kehilangan arah. Rasulullah bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi bisa memberimu hadiah, atau setidaknya kamu mendapatkan aroma wangi darinya.
Sedangkan pandai besi, jika kamu tidak terbakar oleh apinya, kamu tetap akan terkena asapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mencari lingkungan yang baik? Bergabung dengan komunitas yang mendukung kebaikan, seperti majelis ilmu. Berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat beribadah dan akhlak yang baik. Menjauhi pergaulan yang bisa melemahkan iman dan menjerumuskan ke dalam maksiat. Dengan lingkungan yang baik, kita akan lebih mudah mendapatkan nasihat dan dukungan saat menghadapi kesulitan. Mengingat bahwa dunia ini sementara, salah satu cara paling ampuh untuk tetap kuat dalam ujian adalah dengan mengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Apapun yang terjadi di dunia ini akan berlalu, tetapi kehidupan di akhirat adalah abadi. Ketika kita menghadapi cobaan, ingatlah bahwa semua itu hanya sementara. Tidak ada kesedihan yang abadi, dan tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan keimanan yang kuat, agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengingat akhirat? Membaca dan merenungkan ayat-ayat tentang kehidupan akhirat. Mengunjungi kuburan sebagai pengingat bahwa hidup ini akan berakhir. Memperbanyak amal saleh sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Kesimpulan, hidup di dunia ini ibarat perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai rintangan. Setiap manusia akan menghadapi ujian, entah dalam bentuk kesulitan, kehilangan, kegagalan, atau bahkan ujian dalam bentuk kesenangan yang menguji rasa syukur. Tak seorang pun bisa lari dari kenyataan ini, karena ujian adalah bagian dari takdir yang Allah tetapkan bagi hambanya. Namun satu hal yang pasti, setiap ujian memiliki akhir. Tidak ada kesedihan yang abadi. Begitu pula tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini. Ujian hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Allah menguji seseorang bukan karena ingin menyiksanya, tetapi karena ingin mendidiknya agar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Di tengah derasnya cobaan, Islam memberikan pedoman agar kita tetap teguh dan tidak terombang-ambing oleh keputusasaan. Sabar dan salat menjadi pegangan utama. Keduanya ibarat payung dalam hujan badai. Tanpanya kita akan basah kuyup oleh kesedihan dan keputusasaan. Allah telah berjanji bahwa setiap orang yang bersabar akan mendapatkan pertolongannya. Dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Lebih dari itu, ujian juga merupakan jalan bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang justru menemukan makna hidup setelah melalui cobaan berat. Mereka yang dulunya jauh dari agama, kembali sujud dalam kesadaran bahwa hanya Allah tempat bergantung. Mereka yang tadinya bergelimang dunia tersadar bahwa kehidupan sejati bukan di dunia ini, melainkan di akhirat yang kekal. Lalu kapan semua ujian ini akan berakhir? Ada yang berakhir saat seseorang telah memahami hikmah di baliknya. Ada yang berakhir ketika pertolongan Allah datang, seiring dengan ketakwaan dan usaha yang terus dilakukan. Ada pula yang baru benar-benar berakhir saat seseorang menghadap kepadanya di akhirat. Namun satu hal yang harus diingat, ujian bukanlah hukuman, melainkan tanda cinta Allah kepada hambanya, sebagaimana seorang guru yang menguji muridnya sebelum meluluskannya. Begitu pula Allah menguji manusia sebelum memberikan mereka ganjaran yang lebih besar. Maka jangan pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Sebab di balik setiap air mata, ada pahala yang Allah siapkan. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan yang menanti. Dan di balik setiap kesabaran, ada surga yang Allah janjikan bagi mereka yang bertahan. Hidup ini adalah perjalanan. Selama masih ada nafas, maka masih ada harapan. Maka, tetaplah melangkah, tetaplah bersabar, dan tetaplah percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi ujian ini. Sebesar apapun gelapnya malam, fajar pasti akan tiba.